Ketika Bukan kamu membaca ini, apakah ini syirik. karang-karangan saya? Coba, Sudah ketika banyak kamu melihat tulisan saya ini menghilangkan. karang-karangan saya bukan? Loh, ini bukan karang-karangan. Cuman kau nggak Oke, tahu artinya. sekarang saya Idris. tanya balik sama kamu. Di mana Tuhan Yesus pernah berkata, inilah istriku, buritnya begini mana? Di mana itu? Memang ada di Mana? itu. Mana Injilnya? Mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Iya, mana? Kalau ada mana? Memang ada. Saya turun dulu ya. Nanti konekkan lagi ya. Aku tunjukkan Kamu ya. panggil seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, saya tunggu. Iya. Saya turun dulu. Mana? Nanti konekkan lagi. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, Jam saya turun berapa? dulu ya. Berapa menit lagi kamu naik ke sini? 10 menit. Ya, oke, Baik, ya. saya tunggu. Oke, Saya tunggu. oke, Saya ya, tunggu. ya. Baik. Hai teman-teman, kita akan melihat di video kali ini perdebatan seru sehubungan dengan Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Apakah benar demikian? Banyak orang, khususnya saudara-saudara kita Islam, pasti menolak. Lah masa iya seorang junjungan, seorang nabi menikahi Aisyah di umur 6 tahun? Saya percaya bahwa mereka tidak setuju. Atau jangan-jangan mereka tidak pernah membaca, tidak pernah melihat, dan tidak pernah menelusuri. Sehingga mereka kaget, syok lah, kok bisa begitu? Akhirnya mereka mencoba membuat suatu statement dengan menyerang iman kekristenan bahwa Yesus menikahi Maria di umur 3 tahun. Lah kok bisa seorang Maria yang tanda kutip adalah ibunya Yesus kok dinikahinya? Nah sebetulnya Maria itu istrinya atau ibunya? Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar atau memfitnah kebenaran atau Alkitab atau menuduh Yesus menikahi Maria di umur 3 tahun. Nah, untuk tidak berlama-lama teman-teman, ini perdebatan yang begitu seru. Kita akan menyaksikan secara bersama-sama. Jangan lupa untuk dukungannya, like, share, dan subscribe. Kalau ada tanggapan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, kita akan melihat bersama-sama seperti apa perdebatannya. Shalom. Bayangin Muhammad umur 55 tahun menenteng umur 6 tahun dia jalan-jalan. Ya, selamat malam. Pak. Cucu Pak, bukan istri. Selamat malam. Oke. Idris. Mr. Joker Galaxy, saya tanya dulu, apakah Anda seorang muslim? Oh, 1000% muslim. Muslim. Oke. Mau lanjut yang tadi atau sudah mengaku yang tadi itu? Ya, kita lanjutkan. Bagaimana? Karena kamu udah kalah 1 kali sama saya. 1 kali. Oke, baik. Lah iya. Apakah benar Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Di situ ditertulis tidak 6 tahun, 9 tahun ya. Baik, Kamu kan dibaca tampilkan. Edis. Mencoba untuk Aduh. bertanya. Baik, saya suruh dia baca nanti ya. Iya, tampilkan. Oke, sabar. Nanti gantian ya. Nanti gantian ya. Ah, ya. Saya balik Jangan dulu ya. diturunkan. Nanti biar nggak dulu kena kepala saya ya. Allah diturunkan. Oke, coba bacakan dulu. Ya. Bacakan. Maksudnya Rasulullah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Iya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. menikahiku ketika umurku 6 tahun. Nah, baca lagi, baca dengan- berapa? 6? 6? Nah, 6 tahun. Tadi kamu bilang Iya, bukan nanti 6. kita ganti. Loh, tunggu dulu. Nanti kita gantian, Edis. Kita Iya, tadi kamu gantian. bilang bukan 6. Iya, nanti gantian dulu lah. Janganlah kau nyocok dulu. Sebentar, tadi kamu bilang bukan 6 kan? Iya, itu ada 9 tahun ya? Bagaimana itu? 6 tahun dinikahi, 9 tahun Iya, disetubuhi. Kau salah, Edis. Coba kau baca Ketika dulu sampai 6 selesai. tahun, Baca dulu. itu ditunangkan. Ketika 9 tahun, Baca dia dulu, dinikahkan. baca dulu, baca. Iya, udah tahu. Baca dulu, baca. Tunang atau nikah di situ? Iya, selama 6 tahun, tadi Bapak tuh bilang tadi itu benar. Kamu yang Selama salah. 6 tahun. Iya, dia 6 tahun itu ditunangkan. Coba baca dulu, baca. Keadaan itu dia masih Coba baca dulu, berperang. baca dulu. Kau itulah salahnya kau nih, Edis. Orang Islam Edis. tidak mau baca dia. Saya Makanya bacakan ya, kau nggak saya tahu. bacakan. Udah tahu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku. Makasih Bang Tobias, makasih. Telah menikahiku ketika umurku 6 tahun
dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Maksud bersamaku di sini adalah kata yang santun, kata yang sopan untuk mengatakan berumah tangga, bersetubuh. Iya, Jadi mereka bersamaku itu menikah kan bersama aku tuh kan 9 tahun bersama dia baru tinggal Iya, bersama. Orang makanya yang saya dulu bilang itu Muhammad umur- nikahnya ketika Aisyah umur 6 tahun, kemudian waktu Dinikahi. bersetubuh dengan Aisyah ketika Aisyah umur 9 tahun. Setelah dia edis, dengar baik-baik. 6 tahun tuh dinikahinya, oke, tapi dia belum bersetubuhinya. Tunggu Yang saya dia bilang juga perang itu, dulu. Peyang. Iya, tunggu dulu. Kau jangan tahunya menyocok saja, memframing saja. Itu nggak ada guna, Edis. Oke, Terbuka terus? pikiran orang Kristen harus terbuka. Terus? Inilah bodoh-bodohnya orang Kristen botol, nggak tahu apa-apa. Makanya aku bilang Yang sama kalian, menyerang. yang bikin malu Muhammad, yang kamu salah-salahin Dengar orang dulu. Kristen. Nah, nanti aku tanya Gimana balik kau sih? harus jawab. Jangan ditanya balik. Yang turunan. kamu salah-salahin Muhammad, yang salah Muhammad, yang kamu salah-salahin orang Kristen. 6 tahun dinikahinya, belum disetubuhinya. Setelah disetubui umur perang berapa? Uhud, dia berperang 9 tahun, dia baru setubuhinya. Oke, Sekarang 9 tahun pertanyaannya, disetubui. Terus? gantian. Sekarang pertanyaannya, ya tanya balik ya. Kau dengar Sebentar baik-baik. dulu, berarti kamu sudah Ya. mengakui ya? Takut kau. Berarti kamu sudah mengakui nih? Kau iya kita akui nggak apa-apa. Oke. Tapi Pertanyaan saya, apakah itu Nabi pantas Muhammad diikuti itu zaman manusia. sekarang? Dengar dulu, Nabi Muhammad itu manusia. Bagaimana kalau seorang tuan yang kau anggap Yesus mengawini anak 3 tahun? Bagaimana? Ya udah, tunjukin dalilnya. Tunjukin Ya, dalilnya. coba Anda buka dulu. Markus 20:22. Inilah 20:22. istriku, Bentar. Maria. Markus Coba di Matius, 20:22. Markus. Sebentar, tenang. Ya. Saya bukakan dulu di sini. Hmm. Markus Kalau berapa? nggak salah ya, nggak di Markus, di Matius itu. Markus apa Matius? Iya, di Markus dulu coba. Oke, Markus Coba, berapa? Jangan kau framing. Markus berapa? Markus 20, titik bertindih 22. Markus 20. Titik Markus bertindih 20 22. nggak ada, Peyang. Coba dulu, kenapa nggak ada? Markus itu cuma sampai 16, botoh. Kenapa di dalam itu ayat-ayatmu Bible mengatakan Yesus berkata, Sebentar, saya balikin dulu, sabar. Inilah- Sabar. inilah Saya balikin dulu, istriku. tenang. Nah, Maria berumur Oke. 3 tahun. ini Markus cuma 16 pasal nih. Injil Markus tuh cuma 16 pasal. Coba dulu yang lain, Matiusnya coba. Matius, Silap, kita coba dulu. ikutin. Bentar, kita ikutin teman-teman. Orang muslim itu Kenapa memang di ayat mereka ini teman-teman sudah sampai ke tahap yang sangat tinggi. Nah, Coba dulu. Matius berapa? Ya, coba Matius 20 berarti 22. Kalau nggak salah itu ya. Matius 20 22. Nah, coba. Oke, Matius 20 ayat 22 ya. Matius Ya. 20 ayat 22. Oke. Kayak tadi ini Matius 20 ya. Iya. Oke, ayat 22 ya. 20. Mana ayatnya? Hah? Coba. Oke, 22. Saya jawab ya. Kita bacakan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka Itu terjemahan kepadanya, kami Itu dapat. terjemahan baru, terjemahan lama. Ya udah, buka punyamu. Mana buka punyamu? Coba terjemahan lama dulu, jangan yang baru lah. Kau tuh coba. Oke, kita buka terjemahan lama. Nah, sabar, kita ikuti teman-teman ya. Kita tunjukkan orang Islam itu memang sudah nggak punya lagi tingkat yang akal sehat, mereka udah nggak punya. Mana Baik. ada. Mana ada Oke, Islam kita akal buka. sehat, nggak ada selalu sehat pikirannya. Sebentar, kita buka berbagai macam terjemahan ya. Sebentar, ini kok lemot sih. Jangan perjemahan baru. Masa kita buat Sabar, berganti-ganti versi ada-adanya. Nah, Oke, kita buka berbagai macam terjemahan ya. Hmm. Oke, ini terjemahan baru. Kita buka Jangan terjemahan lama. melindungi. TL ya, terjemahan Ya. lama ya. Maka jawab Yesus serta mereka, kamu kurang mengerti permintaanmu sendiri. Bolehkah kamu meminum cawan minuman yang aku akan meminum itu? Kau itu. Maka katanya kepada Aduh. mereka, boleh. Terus yang mana? Makanya kau cari di situ. Aduh, aku catatanku hilang pula ini. Aduh. Yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Coba Yang kau mana? cari. Ini Yesus pernah berkata, inilah istriku, Maria yang berumur 3 tahun. Oh, begitu indahnya buritnya. Gimana itu?
Makanya saya bilang begini. Orang Islam itu teman-teman, mereka ini sudah tidak punya lagi argumen, Iya. mereka nggak punya lagi bantahan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka halu. caci dan kau hina, Edis. Lebih Di mana parah saya dengan mencacinya? mengalami Di mana bocil saya 3 tahun. memakinya? Di mana saya mencaci? Di mana saya memakinya? Coba. Dengan secara kau pelan-pelan membilangkannya, ya, menyakiti hati umat muslim demi kau gip segala macam, asal kau tahu. Padahal kau lebih parah agama. Yang saya tunjukkan tadi ini, apakah ini fitnah? Sebentar, luar biasa ya mereka ini. Jadi Ya. bagaimana seorang Tuhan umur 3 tahun Mereka iri mengawini sirik anak? melihat saya dapat gift. Mereka iri syirik melihat saya dapat gift. Sebentar nih, ketika Bukan kamu membaca ini, apakah ini syirik. karang-karangan saya? Coba, Sudah ketika banyak kamu melihat tulisan saya ini karang-karangan saya bukan? Loh, ini bukan karang-karangan, cuman kau nggak Oke, tahu artinya. sekarang Edis. saya tanya balik sama kamu. Di mana Tuhan Yesus pernah berkata, inilah istriku, buritnya begini mana? Di mana itu? Memang ada di Mana? situ. Mana Injilnya? Mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Iya, mana? Kalau ada mana? Memang ada. Saya turun dulu ya. Nanti kau naikkan lagi ya. Aku tunjukkan Kamu ya. panggil seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, saya tunggu. Iya. Saya turun dulu. Mana? Nanti kau naikkan lagi. Oke? Saya tunjukkan ya. Oke? Jam saya berapa? turun ya. Berapa menit lagi kamu naik ke sini? 10 menit. Ya, oke, Baik, ya. saya tunggu. Oke, Saya tunggu. oke, Saya ya. tunggu. Baik. Halo teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih selalu setia untuk saya di channel ini. Bersyukur ya. Ternyata Tuhan itu bekerja lewat kehidupan seorang apologi Kristen melalui Edis TV. Dan juga Tuhan bekerja memperlihatkan bagi kita bagaimana orang-orang yang tanda kutip tidak suka tentang kekristenan kita atau mencoba menghina, memfitnah, melecehkan kebenaran Alkitab. Dengan seorang muslim ini, dia mengatakan bahwa Yesus menikahi Maria di usia 3 tahun. Ini adalah fitnah ya teman-teman, dan tidak ada ayat Alkitab yang menerangkan seperti tuduhan tersebut. Ya, seperti yang kita lihat barusan bahwa seorang pria muslim ini mencoba menyimpulkan bahwa hal itu terjadi di dalam Injil Markus pasal 20 ayat 21-22. Ternyata Injil Markus tidak sampai pasal 20. Bahkan dia menyampaikan di Injil Matius itu pun tidak ada. Nah, oleh karena itu perlu kita akan menanggapi teman-teman. Apakah Yesus menikahi Maria di usia 3 tahun? Alkitab menerangkan bahwa Maria itu adalah seorang perawan yang penuh iman yang saleh dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat lewat Roh Kudus di dalam kehidupan seorang Maria. Yesus tidak menikahi Maria. Gimana bisa menikahi Maria umur 3 tahun? Ini adalah pelecehan terhadap kebenaran, memfitnah kebenaran, ya. Benar yang dikatakan oleh Edis TV, karena kurangnya dokumen, kurangnya literasi, kurangnya data, jadi mereka ingin mencoba membuat suatu argumen-argumen yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bagi kita sebagai orang Kristen, ini adalah tuduhan palsu. Ya, tuduhan palsu yang mengatakan bahwa Yesus menikahi Maria di usia 3 tahun. Memang ada beberapa orang juga mengirim ya di media sosial, di Facebook, di TikTok, bahkan di media yang lain yang mengatakan bahwa Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Mereka itu mencoba teman-teman saya percaya bahwa ini adalah pekerjaan iblis, di mana tidak suka terhadap identitas daripada Sang Juru Selamat. Ini pekerjaan iblis teman-teman. Jadi tentunya kita tidak perlu lengah dalam hal ini. Kita harus berjaga-jaga, kita harus siap, kita harus bisa meluruskan kebenaran ini.
Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Mereka mencoba mengutip ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 18 sampai 19. Justru ayat firman Tuhan itu berbicara tentang seorang Herodes. Karena kenapa? Karena menikahi Herodias, istri saudaranya, teman-teman. Jadi mereka mencoba mengatakan bahwa itu Bible terjemahan lama tahun 1928, ya kira-kira seperti itu. Jadi mereka mencoba memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Dalam tanda kutip saya mengambil kesimpulan adalah ini adalah pekerjaan iblis. Ya, iblis berkuasa di dalam diri orang itu mencoba membelokkan kebenaran Injil ini seolah-olah Yesuslah yang melakukan, padahal tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat teman-teman bagaimana ayat bunyi firman Tuhan itu berbicara demikian. Nah, teman-teman seperti yang saya katakan bahwa perlu kita menanggapi ini adalah tuduhan Yesus menikahi Maria di usia 3 tahun. Tentunya ini berbicara tentang fitnah, tidak berdasar atau melecehkan Alkitab. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mendukung klaim ini. Tuduhan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Teman-teman, kenapa begitu polosnya seorang muslim ini menuduh seperti itu? Saya paham betul bahwa mereka tidak menerima bagaimana seorang Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan digaulinya atau bersamanya dimulai di umur 9 tahun. Bahkan seorang pria muslim ini mengatakan bahwa di umur 6 tahun itu Muhammad bukan menikah, tapi tunangan. Nah, jelas sekali di dalam hadis itu mengatakan bahwa Muhammad itu menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Apakah tidak mau menerima kebenaran ini? Apakah hadis ini berbohong atau bagaimana? Sehingga sebagian dari mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran ini. Edis TV itu memperlihatkan dengan data sebagaimana yang tertulis. Nah, beda dengan seorang pria muslim ini, dia menuduh tanpa dasar, bahkan menyebut ayat firman Tuhan pun itu sudah salah. Tidak ada ayat yang berbunyi demikian. Tidak ada. Nah, teman-teman, di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 18 sampai 19 itu menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes. Karena kenapa? Karena menikahi Herodias sebagai istrinya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bertentangan memang. Nah, ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus atau Maria Magdalena. Nah, berikut adalah kutipannya. Markus pasal 6 ayat 18. Karena Yohanes pernah berkata kepada Herodias, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Bayangkan, istri saudaramu, masih saudara. Tidak boleh. Memang benar-benar tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, teman-teman. Makanya seorang Yohanes Pembaptis mencoba menegurnya. Tapi seorang Herodes tidak mau terima. Nah, kita lanjut ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa ayat ini berbicara tentang tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh Herodes, bukan tentang Yesus. Di situ tidak ada tentang Yesus atau Maria. Ini adalah tuduhan. Ya. Teman-teman muslim yang punya pendapat seperti ya satu oknum ini, hati-hati di dalam berucap. Kalau tidak berdasar dengan data, jangan memfitnah. Stop untuk memfitnah Yesus. Ya. Yesus itu bagi kami adalah Tuhan dan juru selamat kami. Ya, yang menyelamatkan, mengajarkan hal-hal yang baik, maka kami contoh, kami teladani. Ya, saya tidak tahu bagaimana seorang junjunganmu.
Apakah patut untuk diteladani? Apakah patut untuk diikuti atau tidak? Masa iya seorang junjungan menikahi bocil, anak kecil, umur 6 tahun? Itu bukan tunangan di situ, tapi menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Nah, bagaimana pandangan Alkitab mengenai tuduhan ini? Kita akan lihat. Alkitab dengan tegas menolak segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak-anak. Yesus sendiri sangat menyayangi anak-anak teman-teman dan memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 14, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Apa artinya? Bahwa melalui kehidupan anak-anak yang polos ini, mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang atau anak-anak merupakan bagian dari kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus itu sangat-sangat menyayangi anak-anak. Nah, kalau begitu, tuduhan ini tentu terbantahkan, teman-teman. Ya, tidak relevan. Nah, tuduhan bahwa Yesus menikahi Maria di usia 3 tahun adalah penghinaan terhadap karakter Yesus dan ajaran Yesus. Ya, sekali lagi, penghinaan terhadap karakter Yesus dan ajaran-ajarannya. Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan seorang wanita yang telah dewasa dan siap untuk membangun keluarga. Pernikahan dengan anak-anak di bawah umur adalah tindakan yang menjijikkan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, sikap orang Kristen dalam menghadapi tuduhan ini seperti apa? Sebagai orang Kristen, ya, saya mengajak semua teman-teman Kristen, kita harus menyikapi tuduhan ini dengan beberapa cara. Ya, satu, menolak dengan tegas. Kita harus dengan tegas menolak tuduhan ini sebagai fitnah yang tidak berdasar dan penghinaan terhadap Alkitab. Ya, kalau perlu itu dilaporkan, teman-teman. Dilaporkan saja. Kedua adalah membela kebenaran. Kita harus membela kebenaran. Khususnya kebenaran Alkitab dan menjelaskan bahwa tuduhan ini tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Lalu menghadapi dengan kasih. Meskipun kita menolak tuduhan ini, kita harus tetap menanggapi orang-orang yang menyebarkan dengan kasih. Ya, dan kesabaran. Kita harus berusaha untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dengan cara apa? Lembut dan penuh hormat. Keempat adalah kita berdoa, teman-teman. Kita harus berdoa agar Tuhan membuka hati orang-orang yang menyebarkan tuduhan ini, agar mereka dapat melihat kebenaran dan berhenti menyebarkan fitnah. Dan yang terakhir adalah jangan terpancing emosi. Penting untuk tidak terpancing emosi. Untuk itu kita memang harus produktif, teman-teman. Tetap tenang, fokus, tentunya di dalam hal penyampaian kebenaran dengan cara yang jelas dan logis. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan menganalisis lebih dalam tuduhan ini. Tuduhan semacam ini ya seringkali muncul, khususnya di kelompok-kelompok yang memiliki agenda-agenda tertentu untuk merusak citra kekristenan. Dari dulu, bahkan sampai sekarang. Ya, memang kekristenan itu ketika hidupnya berjalan benar, maka ada orang lain ingin mencoba merusaknya. Dan itu sering terjadi. Mereka mungkin menggunakan informasi yang salah atau diputarbalikan untuk menciptakan keraguan dan kebingungan di antara orang percaya. Jadi kita sebagai orang Kristen gak usah terpengaruh lah dengan tuduh-tuduhan seperti itu. Anggap aja lah sebagai makanan sehari-hari. Tapi kita harus pandai untuk mengelolanya. Kita harus tetap berjalan dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alkitab dan sejarah kekristenan agar kita tidak mudah tertipu. Ya, saya percaya bahwa mereka dipakai oleh iblis untuk menipu. Ya, untuk membelokkan kebenaran, untuk mencoba mengalihkan perhatian kita di luar daripada kekristenan atau di luar daripada Yesus Kristus. Jadi kita tidak usah terpengaruh. Kita harus berdiri pada fondasi yang benar, kebenaran yang benar. Kita harus tegas, kita harus bisa memberikan penjelasan secara jelas dan teologis, teman-teman. Ya. Selain itu penting juga untuk diingat bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah seluruhnya diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita harus membaca dan menafsirkan Alkitab
dengan bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kita tidak boleh menafsirkan Alkitab secara harafiah atau mengambil ayat-ayat di luar konteks untuk mendukung pandangan kita sendiri. Ini yang sering terjadi di pihak saudara kita, khususnya pedebat-pedebat dari Muslim. Ya, mereka mengambil ayat firman Tuhan, mereka memutarbalikkan satu kata, dua kata untuk mendukung tanggapan mereka, mendukung argumen mereka. Padahal kalau kita telusuri satu persatu, ternyata salah. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya minta hikmat daripada Tuhan. Supaya Tuhan pakai kita untuk bisa terus menyebarkan kebenaran ini. Ya, memperluas kerajaan Allah. Menyatakan yang benar, menyatakan yang salah. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh karena itu, tuduhan bahwa Yesus menikahi Maria di usia 3 tahun. Sekali lagi saya katakan itu adalah fitnah yang tidak berdasarkan dan melecehkan Alkitab. Itu sudah jelas. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mendukung klaim tersebut. Sebagai orang Kristen, kita harus menolak tuduhan ini dengan tegas. Membela kebenaran, menanggapi dengan kasih, berdoa, dan tidak terpancing emosi. Kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alkitab dan sejarah kekristenan agar kita tidak mudah tertipu oleh informasi yang salah ini. Oleh karena itu teman-teman, sebagai saran dari saya, mari tetap berpegang pada kebenaran, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang palsu. Tetap bersikap sabar, penuh kasih, seperti para rasul, para nabi, mereka juga mungkin mengalami suatu hinaan, mengalami suatu pertikaian, tapi mereka bertahan dalam iman mereka. Karena mereka tahu yang benar adalah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, akhir kata, jangan lupa untuk dukung channel ini, like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.